Ketemu lagi di channel Santo X MBM. Kali ini saya mau berbagi tentang gimana caranya ketika kita di jalan atau mungkin motor kena banjir atau mungkin di tengah hutan atau di jalan lah, intinya motor itu mogok. Apa aja sih yang kita harus lakukan ketika motor kita itu mogok? Nah, pertama, sepeda motor itu bisa nyala itu karena ada 3 faktor. Satu, ada bahan bakarnya. Kedua, ada sistem pengapiannya. Ketiga, ada kompresi atau tekanan. Jadi kalau ada bahan bakarnya ada masuk ke ruang ke karburator atau sistem injeksi, kemudian pengapiannya di busi ada, terus kemudian kompresi ada, pasti sepeda motor nyala. Yuk kita belajar di motornya. Oke. Ini yang pertama kita lakukan ketika motor kita mogok, itu cek dulu bahan bakarnya masuk nggak ke karburator ini. Kalau banjir biasanya kemasukan air, di sini ada airnya lah. Kemudian kalau ini ditap di bawah ini, kalau biasanya jangan sayang sama bensinnya. Nah, ini bensin kan keluar dari selang pembuangan. Kalau kita buka, ini kan habis. Nanti setelah habis, nah ini dilihat, kalau banyak airnya, pasti motornya nggak bisa nyala bentar, digas nggak iso. Nah, ketika mangkok bensinnya sudah 1 mangkok kita buang, nah kan ini kan masih dikira oh bensin sudah turun, belum tentu. Kadang-kadang bensin di dalam ini bercampur dengan air, tapi yang dari selang, dari bahan bakar, dari tangki ini tidak turun. Coba ini buka kerannya aja, dia turun apa enggak? Kalau dibuka kerannya, nah ini turun lagi, berarti oke, sistem bahan bakar oke, jadi dia sudah masuk ke ruang bakar. Ini dikencangkan lagi, terus istilahnya setelah kita kencangkan berarti kan bensin sudah masuk ke karburator. Nah, jangan lupa ini dibersihkan juga. Nah, ini dari tangki, ini ada filternya, dibersihkan dulu. Ini dilepas, terus diketok-ketok gini atau apa, nggak apa-apa, yang penting ini nyala sudah. Sambung lagi, 1 poin sistem bahan bakar sudah selesai. Nah, kemudian kita ngecek ke pengapian kedua. Kalau sistem pengapian, pertama kita cek busi dulu. Ini busi kita dibuka aja. Ini kalau motornya mogok tapi posisinya nggak habis kena hujan atau banjir, mungkin bisa dicek dari artinya dari cop busi nggak ada masalah. Tapi kalau musim hujan, biar usahakan cop busi ini diganti baru aja. Harganya nggak seberapa, tapi ketika nanti ada air atau kita melewati genangan atau mungkin kena air hujan dari atas, ketika ini sudah nggak rapat lagi cop businya, ini sudah nggak rapat, lower, otomatis air akan masuk dan menyebabkan itu konslet, sehingga motor nggak bisa nyala. Coba sekarang kalau kita ngecek di sini pengapiannya, cek di busi juga, cek di pengapian. Jadi umpama kita sambung, kemudian ini kita coba starter aja. Ini anggap aja mengalas gitu, anggap aja kita nggak ada alat atau sekedar di kondisi darurat, di starter aja. Nah, ini berarti kalau nggak ada apinya, kita cek dulu. Nah, ini kan kondisinya ketika kita di jalan kan biasanya kan wah, panik. Kenapa? Nah, jangan panik. Contoh, kalau busnya nggak ada apinya, kita ceknya dari bawah dulu, diurutkan dari bawah, yaitu spoolnya dulu dicek. Oke, di spool itu ada 4 kabel. Kalau motor Supra kayak gini, ini ada 4 kabel. Yang pertama warnanya ini hitam strip merah, ini spool pengapian. Kemudian yang di sini ada 3 kabel, ini warnanya biru strip kuning. Biru strip kuning ini peak pulser. Terus kemudian ini ada putih sama kuning, putih pengisian, kuning ini buat lampu. Untuk motor, menyalakan motor kita butuh 2 kabel ini sebetulnya. Ini jenis pengapiannya AC, artinya sumber arusnya dari spool AC, arus bolak-balik. Ini kabel merah strip hitam ini kalau kita pakai
apa namanya, avometer itu ukurannya biasanya ini antara 500 sampai 600 ohm. Kalau peak pulsernya ukurannya 100 berapa? 120 sampai 135. Tapi itu kalau istilahnya kita bawa avometer kayak di bengkel. Jadi diulang, kabel hitam strip merah ini tegangannya tahanannya 500 sampai 600 ohm, kabel yang biru strip kuning 120 sampai 135 ohm. Nah ini kalau posisinya di jalan, cek aja nggak apa-apa, dimasukin kabel, terus kemudian Mas Dian, pancal Mas Dian, coba aja kita konsletin aja. Ini kan jalan, ini cara embongan ini, coba pancalan terus, nah terus nah ini ada strumnya, berarti spoolnya nggak ada masalah. Kalau ingin memastikan ya antara apa namanya 500 sampai 600 ohm tadi. Kemudian peak pulser cara ngeceknya gimana? Kalau pakai avometer ini kan dia kalau dikecresno kan nggak nyala karena ini arusnya kan arus lemah. Jadi dia cukup avometer ini dimasukkan positifnya di sini, negatifnya di masa, terus di kickstarter kalau ada gerakan jarumnya bergerak sedikit berarti peak pulsernya sudah nyala. Oke, itu dari spool. Pastikan bahwa arus dari spool sudah ada, kita sambung lagi, kemudian kita larinya ke mana? Jadi dua kabel yang warna hitam strip merah sama biru strip kuning ini larinya ke CDI. Nah ini CDI. CDI itu capacitive discharge ignition. Nah ini teman-teman yang perlu tahu, mungkin di CDI itu ada 5 kabel untuk Supra dan Grand. Itu ada 5 kabel warnanya saya cabut, warnanya biru strip kuning tadi yang dari pulser, hitam strip merah yang dari spool tadi. Ini kuning hitam strip kuning ini yang masuk ke coil, lari ke coil. Kemudian hitam strip putih ini dia tujuannya ke kunci kontak. Jadi ke kunci kontak ketika kabel putih hitam strip putih ini cuman dia mencari massa aja. Jadi ketika dikontak di off, maka kabel hitam strip putih ini gandeng sama hijau massa di kontak. Tapi kalau kontak di on, maka hijau sama hitam strip merah putih ini putus, maka motor bisa nyala. Jadi kalau umpama kontaknya ini umpama kabel hitam strip putih ini diputus, ya berarti kontaknya nggak fungsi. Kemudian hijau itu massa, jadi massa atau groundnya di Honda itu semua hijau, warna hijau pasti ground. Nah cara ngecek ini CDI, nah ini kan di sini kan ada 2 kabel, kabel coil sama kabel pulser, terus kemudian di sini ada 3, jadi soketnya ada 6 tapi isinya cuma 5. Di CDI sama, di sini ada soket, ini mungkin terlihat soketnya ada 5. Nah ini diposisikan seperti jari kita gini, nih caranya ngecek ya. Ini caranya ngecek. Jadi kalau kita samakan dengan yang ada di di motor, kalau pengen ngapal soket CDI itu gimana? Ini jempol itu melambangkan arus yang paling besar. Ini apa? Coil, berarti hitam strip kuning. Nah ini yang kelingking ini istilahnya jentik, ini yang paling kecil itu harusnya peak pulser, biru strip kuning. Jadi ini hitam strip kuning, ini biru strip kuning. Kemudian yang jari ini telunjuk, ini berarti kabel dari spool, ini spool. Lah ini yang tengah ini untuk kontak, hitam strip putih. Ya yang ujung ini massa, dan ini yang paling kecil ini pulser. Nah yang tengah ini dari spool hitam strip merah, ini hitam strip putih, nah ini hijau. Jadi caranya gini, mudah jadi ngeceknya. Oke, CDI kita masukkan, kemudian baru kita ngecek ke coil. Kalau dari CDI yang keluar apa? Berarti kalau ngecek CDI berarti yang keluar kabel hitam strip kuning. Hitam strip kuning ini mungkin kita keluarkan, atau kita biasanya kalau di bengkel itu ya mungkin dicowaki dikit, disambung kabel, dikecresno, keluar enggak. Kalau arusnya keluar berarti CDI sudah keluar arusnya, tinggal masuk ke
coil. Ini istilahnya kalau ngecek pengapian, kalau kita gini kan, nah kan arusnya keluar dia ya, keluar dari busi. Kalau ngecek ke body sama aja, di body ini hati-hati ke setrum ya, cuman kalau udah terbiasa, nah berarti arusnya besar. Oke, berarti dari bawah spool kemudian naik ke CDI kemudian ke coil, pengapian anggap aja sudah ketemu. Oh, motor masih tetap nggak nyala, kita cek lagi ya. Jadi kabel kontak tadi lari ke kontak, itu kabel hitam strip putih ke kontak. Kalau di off berarti dia gandeng sama massa, makanya nggak bisa nyala. Kalau pengen tahu kontaknya fungsi apa enggak, cabut aja sudah. Kalau cabut, hitam putihnya dicabut, otomatis motornya nyala, dengan catatan yang ada kabel penghubung merah merah strip hitam itu disambung aja. Kalau enggak, masanya yang dikontak itu kabel hijaunya kita cabut, sudah berarti kontaknya nggak fungsi, motor sudah di starter. Oke, itu kalau sistem bahan bakar sudah oke, sistem pengapian sudah oke, arusnya sudah keluar. Satu lagi yang mesti kita cek, apa sistem kompresi. Ruang bakarnya sudah kotor, biasanya kerak karbonnya dia mengganjal di bibir klep sehingga kompresinya bocor. Caranya ngecek, harusnya ada alatnya namanya compression tester atau compression gauge. Tapi kalau nggak ada compression ya pakai jempol tester. Nah, ini dimasukin, nah gini, ini masukin oli aja sedikit, masukin oli atau apa. Kalau dilihat ini jeblesnya, nah ini berarti ada kompresinya. Kalau ada kompresinya pasti nyala. Jadi bahan bakar oke, pengapian oke, terus kemudian kompresi sudah oke. Kalau kompresinya kecil, masukin oli aja, masukin oli, kemudian di engkol-engkol supaya kompresi kotoran di klep itu dia hancur, kena oli, kemudian tekanannya naik lagi, baru kita kompresinya normal, motor kita nyalakan. Nah, coba istilahnya gini, nah kan motor sudah nyala. Mungkin yang perlu diperhatikan buat teman-teman ya, kalau motor mogok di jalan, usahakan nggak usah panik dulu, pertama. Kedua, tahu dulu HP, cek bahan bakar, cek pengapian, cek kompresi. 3 itu sudah oke, maka motor isok nyala. Kemudian kalau posisi habis kena hujan atau banjir, yang harus kita cek adalah biasanya itu air masuk ke ruang bakar, air masuk lewat knalpot, air masuk lewat karburator. Jadi ada 3 yang kemungkinan ketika banjir itu. Pertama pasti air masuk ke sistem bahan bakar yaitu karburator, di tap tadi caranya. Kemudian cop busi biasanya kendor sehingga ada short atau konslet. Yang ketiga berarti dari knalpot kemasukan air. Jadi kalau 3 bahan bakar, pengapian, kompresi ada, motor pasti nyala. Oke, terima kasih. Mungkin ini enggak seberapa, mungkin ilmu lama, ilmu katrok, tapi saya yakin ini bermanfaat. Selamat belajar, mudah-mudahan ini sok membantu teman-teman menangani ketika ada trouble di jalan. Oh iya, jangan lupa di like, komen, subscribe, karena itu gratis, gak bayar, dan itu bisa membuat mungkin konten-konten seperti ini nggak seberapa penting, tapi paling tidak untuk teman-teman yang belum paham ini bisa buat belajar. Jadi apa salahnya sih support channel, cuman like, komen, dan subscribe, kan juga nggak rugi. Kalau nggak lihat pun juga nggak apa-apa. Ada kok istilahnya ada video baru lagi, oh nggak minat, nggak bagus, nggak usah dilihat. Tapi minimal teman-teman membantu sesama mekanik ketika berkarya itu disupport. Oke, terima kasih, selamat belajar dan selamat subscribe.